Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On-Road Indonesia. Di sini ada sebuah image, yaitu Ancol Junction. Area ini merupakan area yang nantinya sebagai persimpangan ya dari Tol Harbor Road 2 atau Tol Pelabuhan 2. Kalau kita perhatikan di area Tol Jor 1 yang menuju kembali ke arah tol dalam kota, ya persisnya di sekitar Tanjung Priuk, kita melihat ada satu jalan ya di bagian kanan sini yang ditutup. Nah, jalan ini kemungkinan besar adalah jalan untuk masuk ke area pelabuhan atau TGPA Tanjung Priuk. Nantinya, apakah jalan ini akan tersambung dengan Ancol Junction yang tadi, kita belum mengetahui lebih detail. Ada beberapa informasi ya dari beberapa sahabat-sahabat kita dan juga media-media yang kita baca, bahwasannya untuk area ini, tol ini yang masih ditutup di sisi kanan nantinya akan diteruskan sampai ke arah Ancol Junction yang persis di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Seksi yang ada di dalam dari area pelabuhan itu adalah seksi W. Nah, bagaimanakah seksi W tersambung ya di informasi yang ada untuk Harbor Road 2 sampai saat ini kita belum mendapatkan detailnya. Adapun Harbor Road 2 sendiri itu adalah tol yang akan menghubungkan ya tadi Ancol Junction dengan Pluit Junction. Baik, kita akan lihat peta yang ada di sini. Tadi kita dari arah timur ya, dari arah Cilincing ke arah Tanjung Priuk. Tandanya di sini ini adalah pelabuhan dengan banyak peti kemas. Ini. Oke. Sebentar, kita akan ke atas. Ada sebuah daratan buatan ya di sekitar sini. Nah, ini kita tidak ketahui. Ini kalau nggak salah ada namanya project tertentu yang mungkin nantinya akan dipakai sebagai pelabuhan peti kemas seperti ini. Ada akses menuju ke sana ya, dan itu adalah akses tol pelabuhan nampaknya. Ini adalah peti kemas ya. Kemudian ini adalah kren raksasa. Di situ ada pondok bakso, garasi Pak Jo. Ya, mungkin bagi yang lapar ya di pelabuhan silakan ke arah sana. Ini tadi adalah tol yang kita lihat di sisi kanan masih belum tersambung ya, terputus di area situ yang kemungkinan masuk seksi W nantinya. Masuk di area pelabuhan ya, di jalan raya pelabuhan nampaknya, lalu mungkin akan berbelok ke arah Jalan Enggano, lalu sampai ke arah stasiun Tanjung Priuk dan terminal Tanjung Priuk, menyusuri RE Marta Dinata, lalu ke arah mana ini ya, bukan selatan, bukan barat. Nah, ketemu di sekitar JIS. Di sini di peta sini JIS-nya belum jadi ya. Area di sini juga ada rel kereta. Nah, beberapa waktu lalu ya kita sudah melihat ada pembangunan yang ada di sekitar sini. Ada area yang sudah ditutupi oleh seng, kemudian ada besi yang sudah dianyam bulat ya, yang dipergunakan biasanya untuk pembuatan tiang-tiang dari tol. Jalan tol Harbor Road 2 itu kalau berdasarkan gambar yang tadi ya, ada dua sisi dan itu berada di atas tol layang yang sudah ada. Jadi model double decker. Jalan tol di atas jalan tol layang. Oke. Ada dua simpang susun yaitu Ancol dan satu lagi adalah Pluit yang ada di sekitar sini. Panjang dari tol Harbor Road 2 ini adalah 9,6 km dari Ancol Junction sampai ke arah Pluit Junction. Kita lihat lebih dekat ya bagaimana area-area yang sudah mulai ditutup dan mulai dibangun. Tampak di bawah ini adalah rumah-rumah ya, pemukiman padat ya semi permanen yang ada di sekitar JIS.
Dan nanti di depan kita persis di sekitar Kampung Susun Bayam ya, ada dimulainya pekerjaan seperti land clearing yang sudah mulai ditutupi oleh seng, dan juga adanya tiang-tiang besi yang sudah berbentuk bulat. Nanti kita lihat lagi di depan bagaimana area-area tersebut ya, dan proses pembangunan yang ada. Tol arah pelabuhan adalah seperti ini ya, cukup padat di pagi hari. Dari itu ada inisiatif untuk membuat tol Harbor Road 2. Jadi nanti kita sudah elevated seperti ini, akan ada lagi tol elevated di atasnya atau tol layang di atasnya. Cukup tinggi memang, namun itu dimaksudkan untuk dapat mengurangi beban tol dalam kota, tol lingkar dalam kota yang sudah ada dari arah Tanjung Priok ya, atau dari arah Kebon Bawang menuju ke arah Ancol dan seterusnya. Baik, di sebelah kiri di samping rel kita sudah melihat beberapa alat berat seperti crane ya, dan juga ada nampaknya drill ya, buat ngedrill seperti itu. Lalu ada silo-silo ya, jadi tabung-tabung yang dipergunakan untuk keperluan konstruksi. Beberapa ekskavator juga ada di sana, diperlukan untuk memindahkan material ataupun melakukan pengerukan atau perataan ya. Area sekitar konstruksi ditutup dengan seng, dan di situ terdapat logo-logo dari perusahaan yang melakukan konstruksi. Ada juga 2 kren yang berwarna hijau dan 1 yang berwarna merah, nampaknya driller ya. Baik, kita akan lihat sedikit di depan. Sayang sekali tertutup pohon ya. Tampaknya sudah ada tiang yang berdiri. Nah, di bagian sana adalah mungkin itu tol Harbor Road 2 yang ada di sisi dari Jalan RE Marta Dinata. Kalau kita ikuti image yang ada tadi, akan ada satu lagi di sisi jalan tol yang ada di sini. Area yang di kiri kita ini adalah area pembuatan rumah pompa. Biasanya rumah pompa dipergunakan untuk memompa air yang ada di sebuah kolam retensi, dan itu dipergunakan untuk proses pengendalian banjir serta menahan air rob masuk ke area warga. Baik, berarti nanti di sekitar sini akan ada tol layang di atas kita yang mengakomodasi arus kendaraan 2 sisi. Tol lingkar dalam ini biasanya dipergunakan oleh kendaraan besar untuk menghindari ya tol dalam kota yang di sekitar jalan, mungkin sekitar Semanggi, Gatot Subroto dan seterusnya, yang memang melarang kendaraan tersebut masuk ke area dalam kota di area-area tersebut di jam-jam tertentu. Jadi kebanyakan kendaraan akan melewati tol ini sehingga menjadi padat. Nah, di depan kita ini adalah crane ya, yang dipergunakan untuk proses konstruksi, dan memang di sepanjang jalan RE Marta Dinata sudah diinformasikan bahwasannya ada rekayasa lalu lintas. Di bagian depan sana tampak ada besi bulat ya yang sudah dibentuk ya, kemungkinan itu akan dipergunakan untuk menjadi tiang tol. Yang berdiri di depan sana itu adalah mesin drill atau nampaknya untuk menggali ya. Area yang ada di sini sebenarnya cukup menyempit dikarenakan proses dari pembangunan tol Harbor Road 2 ini. Tadinya di sini punya banyak lajur ya, kemudian terpakai oleh proses konstruksi, dan di sebelah kiri ada ekskavator yang sedang bekerja, kemudian ada petugas ya. Baik, challenge-nya adalah nanti di depan sana. Kita lihat ya, di arah depan itu si tol layang lumayan tinggi, dan itu merupakan akses kendaraan dari arah Benyamin Sueb ya,
untuk masuk ke tol lingkar dalam kota, kemudian juga yang keluar dari tol menuju ke arah Jalan Benyamin Sueb atau jalan di sekitar Kemayoran. Tentunya tol Harbor Road 2 akan makin tinggi di area ini. Di bagian kanan ya, kali yang ada di sini, nampaknya ini kali Ancol ya, itu sudah ditanggul. Penanggulan itu tentunya untuk menghindari air ya naik ke jalan, karena memang area ini sering terkena rob dahulu. Nah, ini adalah akses dari kendaraan dari arah Kemayoran masuk ke tol dalam kota di sekitar Ancol. Ini adalah gambar ya dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI ya, tahun 2002, 2 September 2022. Nah, ini adalah lokasi pekerjaan dari jalan tol Harbor Road 2 yang membentang dari tadi sekitar JIS sampai ke arah Pluit ya. Jadi memang ada beberapa seksi-seksi. Nah, sebenarnya nanti ya si tol Jor 1 akan tersambungkan dengan si tol Jor 2 di sekitar Cilincing, dan ini adalah simpang susunnya. Oleh itu ya, kendaraan-kendaraan yang dari kawasan industri ingin mengakses ke arah pelabuhan dan sebaliknya ya, kemudian juga akan ke arah bandara ya, dengan ditambahnya arus kendaraan dari Jor 2 Cibitung tentunya membuat tol semakin padat. Oleh itu Harbor Road 2 ini merupakan satu tambahan jalan ya, sehingga menambah kapasitas dari area yang ada dilalui oleh kendaraan. Di sini ya, proses pembuatan simpang susun dari titik temu tol Jor 1 dan tol Jor 2 masih berlangsung proses konstruksinya. Area ditutup dengan barrier beton dan pagar seng. Nah, ada sambungan masuk ke dalam tol langsung menuju ke arah utara dan ada menuju ke arah selatan. Di sisi timur ya, masih ada tiang pancang yang mungkin belum sama rata ya, tapi nanti itu akan menjadi sebuah konstruksi simpang susun yang sempurna sehingga dapat dilalui oleh kendaraan di dua lajur tol Jor 1 dan Jor 2. Untuk akses menuju ke utara adalah lewat yang ini yang masih ditutup ya. Sebenarnya target dari sambungan itu adalah di akhir tahun 2022, namun mungkin ada proses konstruksi lebih lanjut sehingga butuh waktu demi keamanan bersama. Jadi mungkin akan selesai di Januari, Februari atau Maret lah. Kita sudah menuju ke arah utara kembali. Tersambungnya Jor 1 dan Jor 2 tentu akan menambah jumlah volume dari kendaraan, maka diperlukanlah kapasitas jalan yang lebih memadai. Salam sehat, selamat beraktivitas.